Gak apa-apa. Ya, gak apa-apa, ceritain aja. Hai guys, perkenalkan, namaku Agustina Irma. Aku dari kelas 11 Multimedia 2. Di sini aku sebagai host yang akan menemani kalian di acara Ngobras Bareng Kawan Podcast The Cafe SMK Negeri 1 Purwodadi. Podcast The Cafe, kembangkan pola pikir juara. Oke, kali ini kita kedatangan tamu spesial nih, yang tentunya juga gak jauh-jauh amat ya guys ya, karena dia adalah teman sekelas aku. Oke, langsung aja, ini dia. Hai. Halo Irma. Maaf Ya. Mikrofonnya mati, jadi ngomongnya kayak gini aja ya. Ya, gak apa-apa ya guys ya, tolong dimaklumin aja gitu. Oke, bisa perkenalkan diri dulu nih, nama kamu siapa gitu. Boleh. Kenalkan, nama aku Agustia Kaharani, dan aku akrab dipanggil Rani, dan aku ya teman sekelasnya Irma. Dan absennya kita juga atas bawah kok, jadi ya mungkin kita akrab banget lah. Ya, banget gitu ya guys, tolong digaris bawahi gitu. Oke, gimana nih kabar kamu? Alhamdulillah baik. Sehat? Sehat nih, kamu gimana? Oh, alhamdulillah aku juga baik nih, dan sehat juga gitu ya. Ngomong-ngomong, kamu ini kan punya hobi menggambar ya? Iya nih. Untuk gambarnya tuh gambar apa ya? Kalau aku gambarnya ilustrasi atau desain karakter, yang ngaruhnya ngedesain. Itu gambar tangan atau digital nih? Dan aku gambarnya dua, bisa gambar tangan atau manual, bisa digital. Waduh, bakat ya kamu ya. Ya, tepuk tangan dulu dong. Yeah. Itu kan karakter ya? Iya. Jenis apa sih yang kamu buat itu? Kalau aku jenisnya jenis semi realis sama realis, dan itu jenisnya hampir sama tapi beda rupa ya. Beda rupa, bisa dideskripsikan nih bedanya tuh gimana ya? Sebenarnya tuh nggak jauh-jauh banget sih perbedaannya. Soalnya kalau realis itu gambarnya masih ada bentuk di dunia nyata, dan untuk kalau dicantumkan atau dituangkan ke dalam bentuk media digital ataupun manual, itu gambarnya sama dan ada bentuknya di dunia nyata. Sedangkan kalau di semi realis, itu wujudnya juga ada di dunia nyata, cuman ada sedikit modifikasi dari si penggambarnya, kira-kira gitu. Oh gitu ya. Untuk peralatannya sendiri nih, apa aja sih yang kamu pakai? Kalau peralatan ya, kita bisa jadi manual sama digital ya. Ya. Kalau manual itu aku pakainya ya kayak umumnya ya, ada pensil, penghapus, penggaris, sama medianya ada kertas. Kertasnya ukurannya bebas lah. Tapi kalau digital ada laptop, pen tablet, ada pen display. Kalau pen display itu juga hampir sama kayak gini, ya. Cuman bedanya itu masih harus dicolokkan ke laptopnya, dan ada kayak pen itu loh, kayak pen gitu, ngerti gak sih? Iya, ngerti dong pastinya. Gitu ngerti kan teman-teman? Ngerti gak? Ngerti kan editor? Ngerti? Ya. Harus ngerti dong. Kira-kira kayak gitu. Iya. Itu aja udah. Mau tambah apa lagi? Pertanyaannya. Itu kamu tuh langsung ke pen display atau pen tablet dulu nih? Atau bareng-barengan gitu? Tekniknya gimana? Ya, enggak dong. Aku kayak di-upgrade gitu loh. Oh, upgrade. Oh, meningkat ya dari sini ke sini gitu. dulu. Iya. Berarti pen tablet dulu ya? Enggak dong, pen tablet dulu ya. Oh. Enggak fokus. Ya. Kalau untuk softwarenya sendiri nih, apa aja yang kamu pakai? Kalau aku biasa pakai Clip Studio Paint. Itu juga hampir sama kayak Photoshop. Cuma bedanya kalau Clip Studio Paint itu lebih mengarah ke kayak gambar manga atau animasi yang sejenis anime gitulah ya. Ada juga sih buat memprogram animasi, cuman karena aku juga belum tahu dan belum familiar sama yang di situ. Clip Studio Paint itu premium atau gratis nih? Nah itu. Nah, gimana itu? Ada sih yang trial atau percobaan gitu. Cuman alhamdulillah aku ngambilnya yang langganan ya. Ya, langganannya yang seumur hidup. Ada yang 1 tahun, ada yang seumur hidup. Oh, kamu pilih yang mana nih? Nah itu. Gimana? Ya, aku ambilnya yang 1 tahun. Oh, yang 1 tahun. Iya. Ya.
Jadi kamu ini bisa Photoshop juga ya? Tapi lebih ke Clip Studio Paint gitu yang kamu pakai? Ya kira-kira gitu sih. Berarti passion yang kamu dalami itu ilustrator? Ya, passionnya aku ngambilnya ilustrasi yang desain karakter gitu. Iya. Bisa dijelaskan nih ke teman-teman ya? Bisa diceritain gitu, maaf ya. Awal mula kamu tertarik untuk menjadi ilustrator? Awal mula aku tertarik itu dari umur 3 tahun. Dari situ aku udah suka atau ya udah sangat tertarik banget buat coret-coret sesuatu yang gak seharusnya dicoret-coret, kayak tembok, dinding, cermin, lantai, meja, bahkan ya dokumen atau berkas penting orang tua aku dulu itu udah sering aku coret-coret. Waduh. Dan gak jarang juga sering dimarahin. Iya dong, wajar kalau dimarahin. Ya dokumen penting sih. Berarti rumah kamu sampai sekarang tuh penuh coretan gitu ya? Ya enggak juga toh, kan udah lama. Udah lama, udah diganti, udah direnov kembali gitu. Terus gimana lanjutannya? Dan kelanjutannya sampai sekarang aku memperdalamin, bahkan ya sampai sekarang itu aku masih sering coret-coret random kayak di buku, atau kalau aku ngelihat pulpen atau sesuatu yang bisa dibuat jadi kayak medianya, aku itu selalu coret-coret, kayak udah refleks banget gitu. Oh gitu ya. Hampir setiap hari aku menggambar, walaupun cuma sekitar 3 menit atau 30 menit gitu, aku masih ya mengeluarkan atau menuangkan ideku dalam media kayak gitu. Jadi itu kayak menuangkan sebuah emosi gitu ya? Emosi. Oke. Aku juga dulunya tuh suka coret-coret loh. Ya, tapi bedanya. Tapi, aduh, harus ada bedanya gitu ya? Ya. Ya bedanya sih aku cuman coret-coret aja udah gitu, diam di situ. Tapi kalau kamu tuh sampai lanjut sampai sekarang gitu loh. Nah itu yang begini bedanya ya. Iya. Boleh tanya lagi gak nih? Boleh. Kira-kira kamu ada bisnis gak sih? Kalau bisnis sih alhamdulillah udah ada. Dan seingat aku untuk klien pertama aku itu beliau dari Surabaya. Waduh, udah dapat klien nih. Itu juga dapetnya dari marketplace Facebook yang dari ya saran dari relasi-relasi gitu. Dan beliau meminta aku buat gambar desain karakter yang base-nya dari game apa ya namanya, aku juga nggak terlalu tahu gamenya apa, tapi build karakternya itu yang maco sangar gitu. Maco sangar, laki-laki ya yang sering kamu buat? Iya. Terus ada kayak six pack gitu gak sih? Waduh. Ya, itu yang kamu gambar kayak gitu. Iya. Wah. Terus gimana lagi? Kan udah habis project itu selesai, aku coba buka lagi tuh di marketplace di Facebook kayak dan yang lain-lain lah ya, sosial media yang lain. Tapi ya akhirnya malah zonk. Kok bisa Yong sih? Zonknya ya. Yongnya Karena mungkin belum ada yang tertarik lagi ya. wah, Dan itu normal gak sih? Ya mungkin normal ya, soalnya Iya. masih industri kecil dan Masih permulaan gitu ya? Harus bersaing sama mereka yang udah profesional banget. Yang udah senior juga. Ya, bener. Boleh tahu gak nih situs apa aja sih yang tadi buat untuk kamu masarin jasa gambar kamu? Yang pertama dulu yang masih lokal itu aku bukanya di Facebook. Itu yang paling sering sih. Facebook. Ada lagi yang Instagram sama Twitter itu masih belum, tapi aku udah pernah buka juga sih, walaupun belum ada yang tertarik sih. kalau untuk websitenya pernah nggak? Websitenya ada. Ya. Sejenis Fiverr itu, Artist and Client sama Sketchmob, dan mungkin di sini juga belum familiar sih. Oh, kalau Fiverr itu familiar banget, malah nggak hanya ilustrator aja gitu, para freelancer desain grafik dan para pembuat logo gitu, banyak kan yang bernaungan di situ. Tadi kan kamu bilang ya yang klien pertama kamu dari Surabaya. Nah, ada lagi gak sih klien yang dari lain gitu? Nah, abis project yang dari Surabaya itu selesai, aku kan coba buka lagi nih, kayak nyari ya gitu, udah promosiin di segala tempat, kok belum laku lagi nih, kenapa? Kan dan di situ aku mikir, kenapa ya, apa yang salah sama gambar aku, kok belum ada yang laku. Habis itu aku muter otak gimana caranya biar bisa
laku lagi, dan di situ ada beberapa relasi yang nyaranin buat buka ya tadi di Fiverr, Sketchmob, Ya, sama Amazing Client, dan akhirnya aku nyantolnya di Sketchmob. Mereka ini dari luar negeri. Waduh, luar negeri nih guys. Ya. Global ya berarti? Ya, sistemnya udah global kok yang di Sketchmob sama yang lainnya gitu. Dan mereka salah satu dulu ya dari mereka yang dari Inggris ini, mereka komis desain karakter juga, yang base-nya juga dari game, bahannya juga maco-macoan dan pakai pakaian yang ala-ala perang zaman dulu gitu. Dan itu mereka pesennya berapa ya? Kalau seingat aku ada sekitar 7 sampai 8 ya, alhamdulillah. Itu yang dari luar negeri tuh yang dari negara mana nih? Yang ini dari Inggris, alhamdulillah. Oh, Inggris, oke. Dan selanjutnya habis project ini selesai, ada datang lagi, dan beliau ini juga dari masih Eropa ya, dari Amerika. Oh, Amerika tuh bukan Eropa ya, maaf. Oh iya ya. Amerika itu udah sebuah benua dan negara tersendiri gitu loh. Waduh. Bukan biologi. Itu kayak apa tuh di IPS itu loh ya. Sorry. Geografi, Geografi ya itu. Iya. Yang dari Amerika itu beliau, oh ya ini jadi project pertama dan yang terberat dan terbesar buat aku. Waduh, berat nih. Terus. Ya, sama masih dengan desain karakter yang biasanya dari game dan beberapa film. Beliau ini ngasih referensinya nggak cuma dari game aja sih sebenarnya. Ada yang kayak gabungan gitu loh. Ada yang dari game, terus film, dan beberapa referensi kayak dari museum atau jenis kayak zaman dulu itu loh yang Yunani-Yunanian. Oh, kayak dewa-dewi Yunani gitu ya. Gitu. Dan ini aku pengerjaannya itu sekitar berapa ya? Ini paling lama sih. Berapa tuh lamanya? 1,5 bulan. Waduh, lama banget. Iya, lama banget sih. Terus proyeknya gimana tuh? Iya, proyeknya ya berjalan lancar sih. Alhamdulillah. Cuma yang bikin lama itu di bagian revisiannya. Revisi dan kecepatan si kliennya untuk respon. Kan bisa jadi kliennya sering slow respon kayak gitu, dan kita harus nunggu responnya dari klien dulu untuk direvisi bagian mananya gitu. Iya sih, itu kan sebenarnya nggak hanya keluhan para ilustrator, tapi para freelancer yang para desain grafik juga gitu sih keluhannya. Revisi dan revisi. Itu yang paling agak bikin pusing. Waduh. Oh ya, tadi kan kamu bilang yang dari dalam negeri itu kan yang dari Surabaya, itu klien pertama kamu. Terus yang dari luar negeri pertamanya dari Inggris, Amerika. Nah, mungkin bisa aja ya nanti bisa dari Jerman, Prancis, atau dan lain-lain deh pokoknya, Jepang, Korea gitu ya. Negara-negara lain. Ya, tepuk tangan dulu dong. Tadi kan dibikin karakter game. Iya. Cuman itu aja, nggak ada yang lain lagi. Mungkin kalau sejauh ini masih dari kayak base-nya dari karakter game dan belum sampai yang ya kayak film gitu, belum. Hanya itu aja ya. Seru juga ya kamu ya. Ya, kayak alhamdulillah sih seru. Dari yang coret-coret terus jadi hobi dan jadi pekerjaan gitu. Ya, sebenarnya awalnya tuh nggak bener-bener gimana ya, memperdalam banget sih, kayak cuma iseng. Kan dulu ini awalnya juga aku mulainya pas pandemi. Kan the pandemi kan kita belajar di rumah ya otomatis. Iya. Dan di situ aku daripada gabut, coba buat gambar terus dijual gitu, dan alhamdulillah kecantol sampai sekarang. Waduh, alhamdulillah ya. Yeah. Mungkin nih ya buat temen-temen yang pengen jadi kayak si Rani ini, kamu ada gak sih tips dan trik gitu loh buat belajar dan mendalami itu sebagai ilustrator? Tips dan triknya itu sering-sering latihan aja. Kamu otodidak atau kursus atau privat atau gimana nih? Sebenarnya kalau dulu waktu kecil itu ikut ayah ya, tapi ya semenjak beliau meninggal aku otodidak sendiri. Maaf ya, jadi gitu aja topiknya. Iya. Dan aku otodidaknya ya coba-coba lihat dari internet, nyontek-nyontek, dan ya sumber utamanya sebenarnya sih internet sama relasi yang di dalamnya gitu.
untuk orang tua kamu sendiri tuh gimana? Dia support atau enggak gitu? Nah itu alhamdulillah support ya. Oh, alhamdulillah ya. Iya. Soalnya tuh banyak ya yang di luaran sana yang mungkin punya bakat dalam menggambar tapi si orang tua tuh nggak support gitu loh. Iya itu jadi masalah terbesar mungkin ya. Ya, semoga kalian yang sedang mengalami itu yang terkendala karena orang tua, semoga kalian dapat menemukan jalan tengahnya deh ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya. Oh ya, tadi kan kamu udah nyeritain ya yang dari klien-klienmu itu tadi. Ya. Boleh kasih lihat gak nih biar teman-teman yang nonton itu tahu gitu loh hasil karya yang telah kamu buat sampai terjual ke luar negeri gitu. Boleh kasih lihat? Boleh dong. Oke, lihat ya di sini. Wow, keren, bagus banget ya. Oke guys, sebelum lanjut ke pertanyaan terakhir, aku ingin ngasih tahu ke kalian kalau aku punya ini, ceng ceng ceng. Jadi ini adalah kaos custom yang dimana kaos ini pastinya memiliki bahan yang bagus dan kualitas desain yang super duper keren banget gitu. Kalau kalian ingin memesan, kalian bisa memesannya di Kawan Digital Unit Produksi SMK Negeri 1 Purwodadi. Di sana tersedia berbagai macam jasa desain, bermacam percetakan, ada merchandise juga, dan ada studio foto. Untuk link pemesanannya ada di description box ya. Jangan lupa pesan. Oke, next pertanyaan terakhir nih guys. Harapanmu ke depannya apa sih? Dan pesan-pesan buat teman-teman yang menonton, termasuk khususnya anak muda. Pertama harapan dulu ya. Iya. Harapan aku ke depan ya pastinya semoga pesananku lebih banyak yang minat dan Amin. banyak yang tertarik lah ya. Amin, amin. Dan bisa bersaing sama mereka yang udah benar-benar profesional. Iya. Sejujurnya nih ya. Iya. Gak apa-apa, ceritain aja. Aku jadi ilustrator Marvel. Waduh. Amin. Itu kan harapan memang harus tinggi langit kan? Iya sih. Ya. Harapan banget sih sebenarnya itu. Dan pesan-pesan buat teman-teman pastinya jangan pernah menyerah. Dan semisal kalau kalian udah menemukan hobi atau kegemaran yang sekiranya udah cocok, ya itu diperdalam terus dan bisa lebih. Intinya biar bisa lebih gitu. Biar bisa lebih ya. Oke, bagus kok itu pesannya. Dan ya sih itu doang kan sih. Itu doang. Waduh. Ya masih ya namanya anak muda kan pasti labil ya. Ya labil dong. Oke, mantap nih, gokil ya. Kamu gokil banget gitu. Gak apa-apa. Itu aja guys. Semoga podcast ini menginspirasi kalian dan semoga podcast ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih untuk Rani yang telah mau untuk datang ke podcast Ngobras Bareng Kawan. Terima kasih juga untuk semua teman-teman kru, editor dan sutradara dan lain-lain yang telah ikut berpartisipasi dalam podcast ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya Agustina Irma, pamit undur diri. Tetap sehat, thank you for watching. Sampai jumpa pada podcast berikutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel YouTube Multimedia SMK Negeri 1 Purwodadi. Siapa kita? Juara! Oke. Jadi kita